Oke, shalom semuanya. God bless ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Simson, saudaraku. Simson itu seorang nazir Allah. Simson adalah cerita yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan orang-orang yang diberikan privilege khusus dari Allah. Punya skill khusus, punya kepandaian khusus, punya talenta khusus, punya karunia khusus, hidup dalam kekhususan. Seperti contoh Alkitab salah satunya Salomo. Kita akan bicarakan dua orang ini yang diberikan privilege sama Tuhan, tapi mereka gagal kehidupannya. Kita mulai dengan Simson. Simson seorang nazir Allah yang sejak dari masa mudanya, masa kecilnya, itu Tuhan pakai dia luar biasa, termasuk mengusik orang Filistin. Simson tidak pernah mengalahkan orang Filistin. Saudara harus pahami ini. Ya, Simson tidak pernah mengalahkan orang Filistin. Raja Saul mengalahkan orang Filistin, tapi tidak mendudukinya. Daud mengalahkan orang Filistin dan mendudukinya. Yang paling hebat itu Daud. Karena bangsa Filistin tercatat beberapa kali yang mampu menaklukkannya itu cuma Daud, saudara. Sekedar pengetahuan ya. Kita kembali lagi kepada Simson. Simson seorang nazir Allah yang dipakai khusus oleh Allah. Dia mendapatkan kekuatan fisik yang khusus. Cuman fisik. Ingat, privilege itu cuman sedikit, cuman satu yang khusus. Jadi kalau kedokteran itu ceritanya dia contoh gini saudara, ada seorang gembala yang istrinya dokter gigi, spesialis dokter gigi anak, dia ambil lagi S3 spesialis bedah gigi anak. Jadi dia ambil ketiga. Kalau di university itu profesor atau guru besar. Dia memiliki satu buah tesis atau sebuah penemuan di mana diakui mereka itu sesuatu yang luar biasa dan tidak banyak orang melakukannya. Simson seperti itu. Simson itu kebal senjata, saudaraku. Nah, privilege Simson itu cuma kebal senjata. Ternyata pribadi Simson itu tidak kebal, saudaraku. Iblis selalu tahu di mana kita yang dipakai Tuhan, dia tidak akan usik. Kalau saudaraku dipakai Tuhan dalam pelayanan, dia tidak akan usik pelayanan saudaraku. Kalau saudaraku dipakai Tuhan dalam pekerjaan saudaraku tidak akan diusik. Dia akan cari titik lemah saudara dalam kehidupan saudara. Titik lemah manusia itu semua terdapat yang namanya perilaku. Di balik perilaku ada karakter. Nah, karakter itu yang sering dilakukan manusia itu. Iblis tidak omnipresent, tidak maha hadir. Iblis tidak maha tahu. Iblis mencatat apa yang saudara kerjakan. Dari nenek moyang saudara sampai pada saudara, termasuk anak cucu saudara. Itu iblis punya list, punya aplikasi di dalam komputer mereka. Itu diklik satu kali namamu, itu keluar semua. Dan yang bekerja dalam hidupmu, serangan roh jahat dalam bentuk apapun, dalam barisan apapun roh jahat itu, ya, seperti Danau Gerasa 2000 legion namanya, itu tercatat dalam list iblis. Data komplit lengkap kehidupan saudara, dan setiap hari akan ditambahkan. Di situ iblis akan mengambil analisa. Jadi kehidupan saudara, kelemahan itu di tangan iblis. Lemah dalam emosi, lemah dalam perasaan, lemah dalam pola berpikir. Nah, di situ saudara itu tidak dapat privilege. Saudara akan dibangun sama Tuhan. Jadi yang dibangun Tuhan itu kelemahan saudara menjadi kuat. Tetapi ada karakter yang tidak diubahkan. Ada karakter yang diubahkan, ada karakter tidak diubahkan. Kalau Simson, karakter yang diubahkan, Simson itu tidak membawa perasaannya lagi. Karakter yang tidak diubahkan, keinginannya harus selalu diturutin. Itu Simson. Simson pada awalnya ngotot sama orang tuanya, ingin menikahi namanya satu orang gadis yang dilarang Allah untuk dinikahi dari suku bangsa yang lain. Bukan suku bangsa Yahudi, bukan orang Israel. Simson ketemu gadis itu jatuh cinta, nggak bisa dilarang, nggak bisa dipenggak, nggak bisa diberhentikan, nggak bisa diberitahu. Dan Allah izinkan. Sehingga segala sesuatu, saudaraku, yang menimpa saudara,
Saudara jangan bilang itu dari Tuhan. Itu keliru besar. Tuhan izinkan karena kelemahan saudara, kebandalan saudara, kesombongan saudara, dan sebagainya. Karena perilaku saudara, di dalam perilaku itu ada karakter saudara, di dalam itu ada jiwa saudara, ada hati saudara yang tetap mau diikutin. Gitu. Nah, ini yang akhirnya membawa saudara pada menerima hal yang tidak enak, tidak benar. Oleh karena Simpson mengingini perempuan ini yang sudah dilarang oleh orang tuanya, lalu Simpson tetap kekeh menikahinya, menikahlah mereka. Ternyata perempuan ini yang diincar oleh bangsa Filistin. Iblis akan mengincar apabila saudara melakukan segala sesuatu yang salah. Untuk yang salah itu menjatuhkan saudara. Dan Allah tidak berperkara loh. Allah sudah berperkara melalui orang tua Simpson. Jadi saudara ingat, orang-orang mengingatkan saudara, memperingatkan saudara, itu bisa jadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan kita harus belajar dari keadaan. Nanti kita tengok lagi Simpson ini. Simpson setelah menikah, akhirnya dia kecewa. Ternyata perempuan ini tidak sesuai apa yang diinginkan Simpson. Simpson cuma lihat yang namanya look good, look nice, look have fun, look happy. Tipu daya dunia. Karena Simpson tidak memperdalam dirinya hubungannya dengan Tuhan. Tidak pernah dikatakan Simpson itu duduk berdoa. Simpson itu membacakan ayat-ayat kitab suci atau Taurat Tuhan. Simpson bukan hakim yang baik. Simpson bukan hamba Tuhan yang baik. Jadi saudaraku, kalau seorang hamba Tuhan memuaskan nafsunya, melampiaskan emosinya, dia cenderung menjadi Simpson. Saudara, Simpson selalu keinginannya harus dipenuhi, walaupun diperingatkan. Lalu mendapatkan apa yang tidak diinginkan, dia kecewa. Pada akhirnya istrinya didekati orang Filistin, ya, lalu diancam akan dibunuh seluruh keluarganya kalau tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang Filistin. Tetapi kalau melakukannya diberi uang yang besar jumlahnya. Ternyata istri Simpson itu kurang mencintai Simpson. Cuma tertarik dengan kebesaran nama Simpson. Karena Simpson memang bagus, saudaraku. Orang terkenal yang mungkin cakep banget, badannya wah luar biasa, gagah banget, gentle banget, maco banget, tidak terkalahkan, apapun tidak terkalahkan. Karena Simpson menjadi hakim, saudaraku. Dipilih Allah, tapi ingat, pemilihan Allah tidak menentukan jalan hidup kita. Pemilihan Allah yang menentukan jalan hidup kita, mengikut Allah sungguh-sungguh atau tidak, kita sendiri. Akhir hidup kita bukan di tangan Allah. Akhir hidup kita itu ada di tangan kita. Sehingga di neraka pun ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan, ada pelayan Tuhan yang hidupnya kekeh seperti Simpson. Tetapi nggak bertobat. Akhirnya Simpson bertobat. Setelah istrinya didekati bangsa Filistin, istrinya lebih membela keluarganya. Nggak mau orang tuanya dibunuh. Nggak memilih Simpson. Nah ini saya nggak menyalahkan istrinya, tapi ini Simpson memilih orang, Alkitab mencatat bukan bangsa Israel. Tetapi secara logika, kita terjemahkan bahwa istri Simpson lebih mencintai keluarganya sendiri, orang tuanya dan adik-adiknya daripada Simpson. Sehingga Alkitab mencatat, seorang anak laki-laki, termasuk anak perempuan, kalau udah kawin, harus keluar dari rumah orang tuanya. Karena laki-laki kalau kawin pasti bak perempuan. Kan gitu, untuk jadi istrinya. Harus keluar dari rumah orang tuanya. Kalau istri Simpson tidak. Dia tetap tinggal di dalam orang tua hatinya. Tidak mengikut suaminya sungguh-sungguh. Berapa banyak perempuan seperti gini? Ya, ada beberapa budaya. Kalau kamu kawin sama aku, kamu kawin keluargaku, itu baik, saudaraku. Tapi dalam konteks keadaan tertentu, itu mencelakakan. Seperti Simpson. Ada perempuan yang suaminya bekerja keras, tapi uangnya diberikan pada keluarganya. Mamahnya, orang tuanya. Kita boleh harus memberi, tetapi tidak semuanya diberikan sehingga membuat rumah tangganya sendiri kekurangan, walaupun suaminya sudah berusaha mencukupinya. Tidak bijak perempuan seperti gini. Lalu selalu membela adiknya, bahkan tinggal di dalam rumahnya. Konflik keinginan suami akhirnya terbengkalai karena keluarga yang ada di rumah membuat rumah tangga mereka berantakan, hubungan suami istri nggak bisa mesra karena ada pihak ketiga.
Nah, itulah istri Simson, saudaraku. Karakter yang salah, perilaku yang salah. Ya, ibu-ibu, teman-teman perempuan muda, hati-hati. Jangan terjebak sebagai istri Simson. Ya, lebih mengasihi keluarga, lebih terbeban buat keluarga daripada suami. Kita tetap harus jadi berkat buat keluarga, ya, kita harus jadi berkat buat orang tua, tetapi beban kita harus ikut memikul beban suami. Membaginya harus pintar, harus bisa, harus adil buat suami juga, gitu saudaraku ya. Nah, perempuan ini akhirnya bertanya sama Simson, ngelayu Simson ceritanya. Simson memberitahu, tapi itu Simson bohong. Yang pertama kita dapati Simson itu hidup seenaknya. Yang kedua, Simson itu gemar bohong, gemar melakukan dosa. Jadi Simson, nasir Allah, orang dipilih Allah tidak menentukan hidup dia kudus atau tidak. Orang yang dipanggil Allah, melayani Allah, apapun jabatannya, mau penginjil, mau gembala, tidak menyatakan kebersihan hatinya, keelokan karakternya, tidak. Semua akan berjalan waktu, orang itu yang harus memutuskan masuk pendidikan Allah, mau diubahkan atau tetap kekeh seperti Simson dengan kekurangan, kelemahan, kerusakan yang dialami. Loh, banyak orang yang meneruskannya loh saudaraku. Sehingga di dalam kekristenan, di dalam pelayanan, banyak kehancuran. Salah satunya saya. Ada dua hal kehancuran suami istri yang sudah terperbaiki, luar biasa hubungan saya dengan istri. Semakin manis, semakin saya itu mengakui istri saya. Orangnya saya ini sombong, saudaraku. Simson saya ini, salah satunya. Tapi saya keluar dari Simson, nggak mau saya. Gitu. Nah, seseorang yang hebat dipakai Tuhan, tetapi karakter perilakunya sulit diperbaharui, itu Simson. Sehingga Simson selalu salah memilih yang baik, salah menimbang, ikut seenaknya sendiri. Ya, demikian juga para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Sekarang itu milih anak sendiri. Kalau bisnis yang penting untung, walaupun itu bisnis kotor. Kalau pelayanan yang penting dapat uang, itu nggak benar. Karakter kita yang nggak benar. Bisnis is bisnis, pelayanan is pelayanan. Tapi karakter kita menjalani nggak benar. Kalau kita benar, ya kita mestinya tidak touch atau meluruskannya. Nggak begitu caranya, gitu saudara. Karakter mempengaruhi perilaku. Akhirnya istri Simson itu merayu Simson, dan Simson bohong. Dan istri Simson termakan kebohongan Simson, ya, lalu memberitahu orang Filistin. Orang Filistin tangkap Simson, gagal. Ingat saudaraku, kebohongan itu menyelamatkan saudara cuma satu kali. Sementara setelah itu saudara akan lebih jauh jatuh lebih dalam kegelapan, kuasa kegelapan. Jadi ketika saudara bohong, saudara cuma senang sementara. Iblis tepuk tangan, tapi setelah itu saudara akan masuk lebih dalam kebohongan saudara. Itu variatif ya, saya nggak bisa terangkan satu-satu. Simson bohong, Simson menerima akibat. Bagaimana dia lihat istrinya ternyata menjerumuskan dia untuk ditangkap oleh orang Filistin, menyerahkan suaminya untuk dibunuh orang Filistin. Kecewa Simson. Sehingga ketika saudara kecewa, sebenarnya saudara selidiki keputusan saudara itu keputusan Tuhan atau keputusan saudara keputusan yang salah, cuma untuk mengenakkan saudara. Akhirnya saudara terima akibat seperti Simson, mengikuti keinginannya, jatuh cinta dengan seorang perempuan, ya, lalu menikahinya, sudah dilarang, sudah dinasehati. Akhirnya perempuan itu mengecewakan dia, menyerahkan dia untuk dibunuh orang Filistin. Habis itu dia serahkan kembali istrinya kepada teman-teman dia. Lebih jahat lagi Simson. Sehingga satu kali saudara berbuat dosa, saudara akan berbuat dosa yang lebih lagi. Lebih berat, lebih banyak, lebih jahat, dan sebagainya. Simson lebih jahat lagi, dia serahkan istri ke teman-temannya. Coba bayangin, istri digilir teman. Dan Simson pergi aja seenaknya. Makanya perjanjian baru mengatakan, ampunilah maka kamu akan diampuni. Kita harus mengampuni, itu dulu. Walaupun tidak sanggup, Tuhan beri kesanggupan. Tetapi setelah kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita.
Kita ketika merasa kehilangan, diambil sesuatu oleh orang lain, Tuhan akan mengembalikannya, memberkati kita. Bukan kehilangan itu, tapi lebih daripada kehilangan itu. Itu artinya pengampunan dan memberi, saudaraku. Ya, nah Simson tidak memiliki itu. Dia serahkan isinya. Akibatnya Simson mengembara, saudaraku. Simson hidupnya jauh lebih rusak. Jadi ketika saudara punya karakter yang salah, karakter yang dengan perilaku tidak baik, itu akan membawa saudara jauh lebih rusak kehidupan saudara. Walaupun saudara melayani Tuhan, walaupun saudara dapat privilege, walaupun saudara dipakai Tuhan, mau punya kepandaian, ya, mau punya talenta, skill, ya, mungkin saudara bukan seorang yang pandai berhitung, tapi saudara memiliki jiwa seni yang mengelola sebuah usaha yang menimbulkan tes, mungkin restoran, hiburan, atau apapun. Tidak mempengaruhi kebenaran saudara. Tidak, saudaraku. Ketika saudara melakukan kesalahan, ya, Tuhan sudah ingatkan kisah Simson, saudara tetap lakukan, saudara itu akan menuai, masuk lebih dalam, kehidupan saudara akan betul-betul seperti Simson. Akhirnya Simson ke tempat pelacuran, yang awalnya tidak ditulis pelacuran. Simson mengembara kemana-mana, saudaraku. Simson pergi kemana-mana, saya rasa dia minum-minum, walaupun dia tetap melayani Tuhan. Jadi ada anak-anak Tuhan yang tetap hatinya untuk Tuhan, tapi hidupnya itu sengsara, saudaraku. Tidak membenahi rumah tangga yang pecah, tidak mau rendah hati untuk kegagalan yang diakibatkan oleh karena perilaku sendiri, tidak rendah hati terhadap anak. Ini dua hal yang saya alami banget, saudaraku. Hubungan suami istri yang rusak, cedera, pecah banget. Akhirnya Tuhan pulihkan luar biasa manisnya. Saya nggak promosi, saudaraku. Saya ngalami banget. Di luar pemikiran saya bisa pulih seperti ini. Tuhan kerjakan, tapi kerjasama dengan kita, termasuk dengan anak-anak yang kami berseteru. Sampai hari ini masih proses berjalan kalau anak-anak. Tapi ada teman-teman yang lain bahkan menciderai dengan tetap kekeh dengan apa yang dia lakukan. Setelah kekeh menolak pasangan, kekeh dengan hidup secara duniawi yang foya-foya luar biasa. Bahkan tampil-tampil di media sosial yang tidak mencitrakan dia melayani Tuhan. Lalu ada lagi orang-orang yang benar-benar udah tanpa disadari tenggelam sangat jauh. Seperti Simson. Simson berhasil tetap melayani luar biasa bertahun-tahun itu, saudaraku. Sementara Simson gagal rumah tangga, akibatnya Simson dibawa oleh kejahatannya sendiri, oleh keputusan yang salah. Simson dibawa pada pelacuran. Dan di tempat itu iblis tunggu dia. Di mana saudara didiamkan iblis ketika pertama melakukan keputusan yang salah, oleh karena perilaku yang salah, karena karakter saudara naik sendiri yang salah. Itu akan pada satu titik iblis akan bunuh binasakan saudara di sana, sehingga ada namanya durasi, ada perjalanan yang saudara malah berhasil walaupun saudara melakukan kesalahan loh. Maka saudara hidup dalam kejahatan, walaupun keputusan saudara salah, melanggar firman saudara kekeh di sana, saudara akan makin lebar, makin dalam kesalahan itu, makin jauh berbuat salah. Saudara akan terus dikecewakan dengan kehidupan, di mana saudara akan lebih dalam sampai Simson itu ditunggu di pelacuran. Ketemulah Delilah. Di sana Simson jatuh hati lagi. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang baik akhirnya bercerai, berpisah suami istri. Anak-anak Tuhan yang bekerja dengan baik akhirnya menjadi miskin, dipecat dari perusahaan, bisnis yang kalah. Oleh karena perilakunya sendiri. Yang diawali dengan keinginan dia, lalu dia putuskan. Kan nggak mau dinasehatin, saudaraku. Perilaku yang salah yang dipegang terus, berselimutkan kebenaran. Yang penting melayani Tuhan, yang penting memberi sama Tuhan, yang penting datang ke gereja ibadah, yang penting ikut komsel. Tetapi firman Tuhan itu tidak cuma itu. Firman Tuhan itu satu buku 66 kitab, di mana kekayaan kehidupan ada di dalamnya. Simson gagal. Akhirnya Simson ketemu Delilah, ngaku dia menjadi buta, dia ditawan musuh. Berapa banyak anak-anak Tuhan, pebisnis Tuhan yang dia ditawan musuh.
Karena akhirnya kekebalan dia untuk dosa itu rontok. Yang diawali dari keinginan yang nggak bisa dicegah. Di mana akhirnya iblis tunggu di komplek pelacuran, itu Simpson. Keinginan perempuan ketemu perempuan, keinginan soal bisnis ketemu bisnis. Ya kan menghancurkan kerohanian saudara. Saudara kan ditawan oleh bisnis saudara. Orang-orang di dalam bisnis itu, orang-orang Filistin. Filistin itu prajuritnya kuat, ya, negara kuat, banyak raja-raja di dalamnya, penakluk Filistin itu. Otomatis bukan hanya kekayaan seperti kerajaan Romawi, kuat itu. Saudara nggak bisa lawan, cuma Simpson bisa lawan. Tetapi Simpson dikalahkan oleh seorang perempuan. Jadi saudara kan dikalahkan oleh keinginan saudara sendiri. Saudara akan dibunuh oleh keinginan saudara sendiri. Jurang semakin lebar. Saudara dengan namanya kehendak Tuhan dalam hal keputusan saudara yang salah itu. Yang lainnya mungkin baik, selimut tetap saudara pakai. Tapi saudara tidur di atas kasur yang ada kutu, yang ada jamur, sehingga merusak tubuh saudara sendiri. Kehidupan saudara rusak, iman saudara itu benar. Maka tubuh saudara diserahkan pada iblis, rohnya diselamatkan Tuhan. Paulus tulis itu, saudaraku. Banyak anak Tuhan seperti ini, hidup dalam tidak benar, tapi diselamatkan Tuhan. Karena imannya benar, tapi perilakunya nggak mau diperbaiki. Sehingga Simpson akhirnya ditawan orang Filistin dan mati dalam pelayanan. Setelah 20 tahun dijadikan budak. Itu pun Simpson berubah jadi rendah hati. Itu pun Simpson tetap nggak bisa dicegah keinginannya. Maka permintaan dia terakhir cuma satu. Akhirnya Allah loloskan. Dengan itu dibawa pulang setelah itu. Simpson ingin membunuh orang Filistin. Bukan dengan cara Tuhan, dengan cara dia. Dan Allah berikan. Hari ini kita belajar tentang yang namanya Simpson, saudaraku. Bagaimana Simpson orang yang kekeh dengan kebenarannya sendiri. Dengan keinginan dia sendiri. Dengan kebutuhan yang menurut dia butuh sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang terhilang dari pelayanan. Hamba-hamba Tuhan yang terhilang dari kemegahan duniawi. Sehingga pengharapan itu nggak ada atas dia. Berapa banyak rumah-rumah tangga yang terhilang hamba-hamba Tuhan dipakai. Saya bisa sebutin satu persatu. Bagaimana mereka bercerai. Orang-orang yang dapat privilege dari Tuhan. Ada yang namanya worship leader. Ada yang namanya musisi. Bagaimana hancurnya kehidupan mereka. Perpisahan rumah tangga mereka. Bagaimana keluarga mereka hancur. Lalu ada lagi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa sampai uangnya itu disimpan di bawah tanah pada zaman itu. Tetapi oleh karena akhirnya membangun real estate, mati di dalam kemiskinan. Karena dia tidak diberi talenta untuk mengelola uang. Meninggal perusahaan membangun real estate, Sion City. John Alexander Dowie namanya itu, saudara. Ya, kalau nggak salah ingat nama itu. Panglima kesembuhan ilahi Amerika. Mati dalam kemiskinan. Karena tidak mengikuti talenta, tapi mengikuti yang namanya keinginan hati dia. Dia dipanggil Tuhan untuk melayani. Apapun terjadi ya tetap melayani. Tetapi karena nggak bisa dicegah, karena udah punya kekuatan, sehingga uangnya dipakai bangun Sion City. Awalnya bicara untuk Tuhan, tapi akhirnya dia terjun dalam bisnis, jual beli. Iblis bekerja, tunggu dia di sana. Karena kesalahan pertama dia. Akhirnya dia mati dalam kemiskinan, saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar tentang Simpson. Nanti saya akan bagikan lagi untuk Salomo. Kehancuran perasaan Salomo. Kalau Simpson, hancurnya sebuah pelayanan yang akan diberi kesempatan satu kali lagi sama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Tapi hidup Simpson dipenuhi duka. Oleh karena mengejar sesuatu dari keinginan dia sendiri, bukan kehendak Allah yang sempurna, melenceng dari Alkitab, melenceng dari ke visi dan misi Tuhan, melenceng dari status hidupnya, melenceng daripada tugas tanggung jawab hidupnya. Cuman tahu bahwa apa yang dia ingini harus jadi. Karena memang hebat, diberikan talenta, privilege, skill, segala sesuatu lebih dari orang lain, menjerumuskan Simpson pada lembah yang sangat dalam, yaitu kegagalan hidupnya, gagal rumah tangga, gagal pelayanan. Sehingga akhir hidupnya cuma dipakai sekali lagi sama Tuhan. Habis itu selesai. Biarlah saat ini renungan ini menjadi renungan buat kita semua. Jangan berseliputkan kebenaran. Jangan kekeh. Tetap ikut kehendak Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan. Yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu yang harus kita lakukan. Amin.